Hai, edukasi dari SCLC LASIK Center tentang presby LASIK dengan menggunakan mesin excimer laser dari Schwinn Amaris dengan profilnya yaitu Presby Max Hybrid. Operasi presby LASIK adalah operasi LASIK yang dikhususkan untuk penderita kelainan refraksi yang berusia di atas 40 tahun, di mana prinsip dasar dari tindakan presby LASIK adalah membentuk permukaan kornea yang multifokal dengan menggunakan mesin excimer laser. Ada dua jenis tipe multifokal kornea excimer laser profile, yaitu central presby LASIK dan peripheral presby LASIK. Untuk profil yang central presby LASIK ini banyak digunakan oleh mesin-mesin excimer laser, termasuk mesin Schwinn Amaris yang digunakan oleh SCLC LASIK Center. Prinsip dasar dari setiap algoritma mesin excimer laser berbeda-beda, terutama berdasarkan pada besarnya dioptri, kelainan refraksi pada pasien, koreksi presbyopia, key value, high order aberration, dan transisi zone manipulasinya. Nah, di SCLC LASIK Center kami menggunakan mesin Schwinn Amaris, di mana profil untuk presby LASIK-nya dinamakan Presby Max. Prinsip dari Presby Max seperti disampaikan untuk presby LASIK adalah pembentukan multifokal pada permukaan kornea pada pasien yang dilakukan tindakan operasi presby LASIK. Dan Presby Max ini profilnya central presby LASIK, sehingga di bagian sentral ini difokuskan untuk penglihatan jarak dekatnya, dan di bagian perifer difokuskan untuk penglihatan jarak jauhnya. Presby Max dari Schwinn Amaris ini ada 4 tipe, tapi di SCLC LASIK Center kami lebih banyak menggunakan tipe Presby Max Hybrid. Prinsip dasar Presby Max Hybrid dari Schwinn Amaris adalah pertama-tama tentukan dulu mata mana yang dominan dan mata mana yang non-dominan. Bila telah ditentukan mata yang dominan dan non-dominan, maka mata yang dominan akan digunakan untuk penglihatan jarak jauh dan penglihatan intermediate. Sedangkan mata yang non-dominan digunakan untuk penglihatan dekat dan intermediate. Seleksi pasien untuk tindakan presby LASIK adalah usia di atas 40 tahun, di mana tidak ditemukan adanya katarak atau lensa mata kita masih harus jernih. Yang kedua, tidak ditemukan kelainan apapun di bola mata. Dan yang ketiga, pasien dapat menerima terjadi penurunan penglihatan jarak jauhnya setelah dilakukan tindakan operasi presby LASIK. Tidak semua pasien cocok untuk dilakukan tindakan presby LASIK. Semua tergantung dari profesi, dari hobi, dan ekspektasi dari pasien sendiri. Dan yang terakhir, pasien masih dapat menerima bila masih membutuhkan penggunaan kacamata pada kondisi-kondisi tertentu, baik untuk penglihatan jauh maupun penglihatan dekatnya. Beberapa faktor penentu sukses atau tidaknya tindakan presby LASIK adalah: pertama, ditemukannya anisometropia, di mana perbedaan kelainan refraksi di kedua mata itu lebih dari -1 dioptri. Yang kedua, ditemukan dari pemeriksaan keratometri preoperatifnya yaitu 40-48 dioptri. Lalu yang ketiga, pupil skotopiknya minimal 4,5 mm. Yang keempat, pupil fotopiknya 2,5 sampai 3,5 mm. Yang kelima, penggunaan kacamata bacanya yaitu +125 sampai +2,5 dioptri. Dan yang terakhir, bila pasien kita simulasikan dengan -1 untuk penglihatan jauhnya pada mata yang non-dominan, pasien dapat menerima hal tersebut. Nah, berikutnya adalah ekspektasi pasien. Di sini harus dijelaskan sebelum pasien melakukan tindakan operasi presby LASIK, yaitu yang pertama,
perbandingan penglihatan jarak jauhnya sebelum operasi dengan penggunaan koreksi terbaik atau penggunaan kacamata atau lensa kontak dibandingkan dengan penglihatan jarak jauh setelah operasi tanpa adanya koreksi atau penggunaan kacamata atau lensa kontak, di mana pasien akan sedikit mengalami penurunan untuk penglihatan jauhnya dibandingkan pada saat sebelum operasi dengan menggunakan kacamatanya. Yang kedua, pasien dapat kompromi baik untuk penglihatan jauh dan penglihatan dekatnya dan sangat tergantung dengan pencahayaan. Contohnya, bila pasien ingin membaca, membutuhkan pencahayaan yang optimal. Yang ketiga, untuk pekerjaan-pekerjaan dengan jarak yang lebih pendek dari 40 cm atau pekerjaan-pekerjaan jarak dekat dengan waktu yang lama, pasien masih membutuhkan kacamata baca. Dan yang terakhir, untuk kegiatan-kegiatan seperti menyetir dengan jarak yang cukup lama, pasien masih membutuhkan penglihatan jarak jauh dengan menggunakan kacamata untuk jarak jauhnya. Nah, ini ada video operasi Z-LASIK dengan profil Presbymax Hybrid. Pertama-tama, sama seperti operasi Z-LASIK, diberikan cairan dan dibersihkan dulu di sekitar mata. Setelah itu diberikan 1-2 tetes cairan DSS dan cairan khusus untuk operasi pembentukan flap atau lapisan tipis pada kornea. Nah, ini alat dari Vento LDV Zimmer sedang dipasang. Lalu ini lasernya berjalan untuk pembentukan flap atau lapisan tipis dari kornea. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 20-25 detik. Dan pada saat laser berjalan, pasien penglihatannya akan gelap sekitar 20-25 detik tersebut. Setelah selesai, alat yang diangkat, ya ini bisa dilihat sudah terbentuk lapisan tipis atau flap pada kornea, kemudian diberikan marker, lalu dengan instrumen khusus akan dilepaskan tepi flap dari kornea dengan menyusur seluruh tepi flap perlahan-lahan agar tetap baik tepi flapnya. Setelah itu flap akan diangkat, ya tidak semua terputus bisa dilihat. Kemudian laser dari mesin excimer lasernya sedang berjalan. Nah, di SLC Laser Center kami menggunakan mesin Schwinn Amaris dengan profilnya yaitu Presbymax Hybrid, di mana disampaikan profil ini membentuk sentral presbylasif sehingga membentuk multifokality dari permukaan kornea pasien. Di sini programnya sudah kita masukkan yaitu program Presby. Ini Presby, terlihat di sini ada tulisannya, tipenya memang sudah masuk, di mana ini program ini sudah dimasukkan pada saat sebelum kita memulai operasi LASIK. Di sini bisa dilihat Presby dan ini ada tulisannya Hybrid. Ini dimasukkan sebelum kita melakukan tindakan operasi. Nah, setelah selesai langsung dibersihkan semua sampai bersih. Setelah bersih sudah tidak ada lagi jejas-jejas laser, baru kemudian flapnya kita kembalikan ke posisi semula. Setelah itu dibersihkan juga di bawah flap supaya semua bersih, tidak ada lagi sisa-sisa jejas laser. Dengan perlahan-lahan semua dibersihkan. Ya, setelah bersih baru kita rapikan kembali flapnya supaya posisinya kembali seperti semula dan tetap presisi. Dengan perlahan-lahan kita bersihkan dan kita keringkan dengan menggunakan spons. Nah, proses ini kurang lebih memakan waktu 120 detik sampai flap atau lapisan tipis pada kornea tersebut kering dan juga sudah tidak ada lagi sisa-sisa debrisnya, sampai benar-benar kita yakin semuanya baik, baru kita selesai
operasinya. Tentu dengan kita berikan obat tetes mata terlebih dahulu, baik itu antibiotik maupun anti radang dan juga untuk mata keringnya. Nah, operasinya selesai sudah edukasi dari SCLC LASIK Center tentang presbylasi dengan menggunakan profil Presbymax Hybrid dari mesin Chuen Amaris. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai ketemu di edukasi dari SCLC LASIK Center berikutnya. Terima kasih.